Kita semua yang mendengarkan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi, apa sih sengketa tata usaha negara itu? Sengketa TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagaimana akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara. Ini termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya akan menjelaskan pula mengenai apa itu hukum privat dan hukum publik. Sederhananya, hukum publik ini mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Kemudian untuk hukum privat dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Untuk subjek hukum acara pengadilan tata usaha negara ini ada dua, yaitu penggugat ataupun tergugat. Nah, penggugat ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini berarti seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Yang kedua, ada tergugat, diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dapat dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, mengenai putusan fiktif atau putusan non-fiktif. Sebenarnya, sederhananya, perbedaan prosedur penyelesaian sengketa tersebut terdiri dari berbagai hal. Ini ditinjau dari berbagai konsep. Bahwa untuk keputusan tata usaha negara fiktif negatif, berarti dia diam ditolak. Sedangkan untuk keputusan tata usaha negara fiktif positif, berarti diam dikabulkan. Di sini yang dimaksud adalah keputusan fiktif negatif ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dilihat pada ayat 1-3, di ayat 2. Ini jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Untuk keputusan fiktif positif, ini diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP, di ayat 2 dan 3. Di ayat 2 ini dijelaskan bahwa jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, maka badan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Untuk ayat 3, apabila di dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, badan atau dan pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, untuk mengajukan gugatan, bagaimana cara kita mengajukan gugatan tata usaha negara ini? Jadi, untuk mengajukan gugatan ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa adanya tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ini merupakan upaya untuk perlawanan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah upaya administratif. Upaya penyelesaian dengan pengadilan tata usaha negara. Yang pertama adalah upaya keberatan administrasi. Melayangkan surat keberatan kepada pejabat tentang surat keterangan tersebut. Jika ini tidak berhasil, maka selanjutnya ada upaya banding administratif. Ini tuh bukan banding di pengadilan, upaya administratif yaitu proses surat menyurat antar yang dirugikan dengan pejabat, yaitu atasan pejabat supaya putusan tersebut bisa dianulir. Untuk selanjutnya ada upaya penyelesaian banding administrasi melalui jalur peradilan. Bukan ke pengadilan tata usaha negara, tapi pengadilan tinggi sesuai pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan setelah pasal 51 pengadilan tinggi di Indonesia hanya sedikit. Untuk selanjutnya juga ada upaya penyelesaian sengketa pengadilan tata usaha negara. Untuk yang pertama ada gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara
dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang yang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Untuk lanjut yang kedua, ada rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan merupakan prosedur pendahuluan dalam peradilan tata usaha negara yang memberikan wewenang kepada ketua pengadilan untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak berdasar dengan suatu penetapan yang ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian rapat permusyawaratan untuk yang step pertama, Panitera menerima berkas kemudian dilimpahkan ke ketua PT-UN Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diseleksi. Untuk yang step kedua, hasil rapat berupa penetapan ini dapat diajukan perlawanan tenggat pada 14 hari. Untuk yang step ketiga, pemanggilan kedua belah pihak untuk mendengarkan penetapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh kami. Oke, selanjutnya adalah acara singkat. Acara singkat adalah salah satu acara persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara khusus menyidangkan perkara perlawanan atas penetapan dismisal. Jadi, acara singkat ini dilakukan ketika penggugat tidak menerima hasil dari rapat permusyawaratan. Terdapat dua hasil dari acara singkat, yaitu diterima dan tidak diterima. Jika hasilnya diterima oleh penggugat, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dan diperiksa dengan acara biasa oleh majelis hakim yang sama tanpa melalui pemeriksaan persiapan. Namun, jika penggugat tidak menerima hasil dari acara singkat, maka pemeriksaan tidak bisa diteruskan dan penggugat wajib melapor ulang. Dan hasil dari acara singkat ini tidak bisa dilakukan upaya hukum dan perlawanan hukum apapun itu. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan persiapan. Dalam tahap ini yaitu dilakukan verifikasi berkas oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim menentukan dan memeriksa kembali berkas gugatan secara teliti. Dan hakim pun wajib memberi masukan kelengkapan berkas bagi penggugat. Nah, penggugat ini wajib menyempurnakan dalam kurun waktu 30 hari. Jika lebih dari waktu itu, maka gugatan dinyatakan ditolak. Selanjutnya ada proses pemeriksaan sidang. Ini ada 3 proses. Yang pertama proses pembuktian. Jadi proses pembuktian ini ketika penggugat membuktikan dalil gugatannya melalui alat pembuktian. Selanjutnya ada pembacaan kesimpulan. Ini sifatnya tidak wajib. Dan terakhir pembacaan putusan, apakah gugatan ini ditolak atau dikabulkan. Selanjutnya alat pembuktian. Dalam proses pembuktian, penggugat wajib membawa alat pembuktian antara lain yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Oke, yang terakhir yaitu putusan akhir. Sesuai dengan namanya, putusan ini mengakhiri suatu perkara di pengadilan. Putusan akhir ada 4. Yang pertama yaitu gugatan ditolak. Gugatan ditolak ketika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya di pengadilan. Yang kedua yaitu gugatan dikabulkan. Gugatan ini ketika penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan otomatis membatalkan atau menyatakan tidak sahnya keputusan Badan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, gugatan tidak diterima ini karena gugatan mengandung cacat formal, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan syarat formil maupun syarat material. Dan yang terakhir yaitu gugatan gugur. Ini ketika penggugat ketika dipanggil oleh pengadilan tidak datang panggilan pertama dan panggilan yang di hari-hari berikutnya yang sudah ditentukan, maka dinyatakan gugatan ini gugur dan penggugat wajib membayar biaya perkara. Nah, apakah penggugat bisa melaporkan gugatan ulang? Tentu bisa. Penggugat berhak melaporkan gugatan ulang ketika sudah membayar biaya perkara.
Penjelasan mengenai putusan akhir menutup video dari kelompok 18, yaitu tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jika teman-teman mempunyai feedback berupa masukan, kritikan, dan saran, please let us know in the comment section. Jangan lupa likes dan share ke teman-teman terdekat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, taati prokes, dan jauhi kerumunan.